Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Anak-anak ustadz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan berikan dia pemahaman agama. Artinya adalah kalau Allah tidak menginginkan kebaikan untuk diri seseorang, dia tidak akan bisa memahami agamanya. Meskipun dia orang kaya, meskipun dia memiliki kedudukan dan lain sebagainya, tetapi tatkala mereka tidak paham agama, maka dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Analoginya begini. Kalau kita meninggal, maka yang ditanya adalah man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Cuma 3. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Enggak ditanya berapa hartamu, enggak. Itu nanti tanggung jawab di akhirat. Siapa saja yang mampu menjawab ini, maka dia terbebas dari fitnah kubur, azab kubur. Jika tidak, maka dia akan diazab di dalam kuburnya. Nanti di akhirat dibangkitkan, maka dia akan mendapatkan hukuman tentu yang lebih besar lagi, begitu ya. Dan kita ketahui, kita sendiri terkadang merasa kepanasan di lingkungan kita, cuaca lagi panas, kita mau yang adem kan gitu ya. Namun di akhirat, kalau di dunia masih memungkinkan kita untuk mencari yang sesuai selera ya, yang cari tempat dingin dan lain sebagainya. Namun nanti di akhirat hal itu tidak bisa kita lakukan. Semuanya tergantung ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apakah selama kita hidup di dunia ini telah memahami tauhid kita, telah mengesahkan, telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu terbagi dua. Satu sifatnya fardu ain, satu sifatnya fardu kifayah. Fardu ain atas nama muslim, siapapun kita, mau dia sudah jadi ustadz, mau dia sudah masih pelajar, atau mau dia orang kaya atau orang miskin, mau dia tinggal di Indonesia atau di Eropa, asal dia muslim wajib dia pelajari. Dan ini nggak ada kaitannya selera. Saya seleranya nggak belajar ini kan gitu. Anda mau atau tidak mau itu wajib dipelajari. Apa contoh Ustaz? Tentu ilmu yang berkaitan tentang ibadah. Seperti apa? Tauhid, fikih, dan hal-hal yang memang kita harus mempelajarinya suka atau tidak suka. Kalau saya nggak mau pelajarin gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga, tapi siapkan tanggung jawab. Intinya untuk masuk surga Allah, akidahnya harus benar. Di akhirat cuma 2 tempat tinggal, surga dan neraka. Kalau akidah kita nggak benar, maka susah bagi kita untuk mengikuti masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah ini apabila sebagian orang telah mempelajarinya, maka gugur kebaikan, kewajiban bagi yang lainnya. Itu namanya fardu kifayah. Baik, pada kesempatan ini ya talibat, kita kembali mempelajari satu ilmu yang luar biasa, satu ilmu yang menjadi inti kenapa kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan akidah. Nah, taib, kita ambil bukunya ya, ambil kitabnya.
Taib. Dan di pertemuan kita yang sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang berkaitan tentang ibadah ya, ibadah. Ibadah itu terbagi dua, doa. Doa itu terbagi duaul ibadah wa duau masalah. Duaul ibadah itu berkaitan tentang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa masalah itulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waqad ajma'a al-ulama ala anna man da'a ghairallah aw istaghatha bihi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah annahu musyrikun. Para ulama telah ijma'. Ijma' itu artinya tidak ada perselisihan lagi bahwasanya siapa saja yang berdoa kepada selain Allah atau meminta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu pada hal tersebut kecuali Allah, maka dia itu musyrik. Apa sih beda musyrik dengan syirik? Dalam ilmu sharaf, musyrik itu fa'il, adapun syirik itu perbuatannya, musyrik pelakunya. Jadi kalau orang melakukan kesyirikan maka dia musyrik ya. Begini, nanti saya berikan contoh. Ulama telah ijma', berarti ijma' dalil nakku. Nanti kalian pelajari di kelas 2 tentang usul fikih. Ulama ijma', enggak ada mereka berselisih, siapa saja yang berdoa kepada selain Allah atau meminta bantuan kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu memenuhinya kecuali Allah. Berarti kalau mampu memenuhinya boleh. Seperti misalnya kita minta tolong kepada seseorang untuk memperbaiki rumah kita. Boleh. Kenapa? Kalau dia ahlinya kenapa tidak? Misalnya sepeda motor rusak, bolehkah kita minta tolong kepada manusia untuk memperbaikinya? Boleh. Kenapa? Manusia mampu memperbaiki sepeda motor. Tapi yang tidak boleh misalnya kita meminta bantuan kepada orang lain, misalnya tolonglah sembuhkan penyakitku ini. Ini enggak bisa menyembuhkan penyakit. Dokter pun enggak bisa menyembuhkan penyakit. Ya, itu hanya sarana, tetap yang menyembuhkan siapa? Allah. Apalagi misalnya rezeki. Rezeki itu dari Allah, Ar-Razzaq, kan begitu ya? Maha pemberi rezeki. Maka tidak ada kita tidak boleh meminta misalnya kepada makhluk agar kita mendapat rezeki. Oleh karena itu kesalahan besar bagi orang yang mencari harta dengan cara kesyirikan, pergi ke dukun, melakukan pesugihan. Terkadang kan gitu, banyak yang seperti itu kan? Ya, ada lagi yang melihara tuyul dan seterusnya, ya. Maka hal ini cukup bermasalah. Ya, dan ini sangat bermasalah. Ya. Nah, kita akan uji dalam hal ini, ya. Para ulama telah ijma' bahwasanya berdoa kepada selain Allah ya itu tidak boleh. Contohnya bagaimana sih? Begini. Dia pergi ke kuburan. Maka dia mengatakan, wahai syekh, wahai tuan guru, wahai wali Allah, ya, tolonglah ya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha saya dilancarkan, kan begitu, ya. Maka tindakan yang seperti ini dia telah berdoa kepada mayit, ya, yang seharusnya itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai dia mengatakan, wahai penghuni kubur, lancarkanlah usahaku. Pada zaman sekarang ini banyak keyakinan-keyakinan yang seperti itu yang merupakan tugas berat kita untuk memperbaikinya. Banyak zaman sekarang orang pergi menziarahi kuburan saja, ada nanti orang tua mengatakan begini, pergilah engkau ziarahi kuburan nenekmu, orang tuamu, ya, atau kakekmu, nenekmu, supaya lancar usahamu, supaya berkah hidupmu. Ada keyakinan seperti itu, berkah, lancar, kan begitu. Ini tidak bisa didapatkan kecuali atas kehendak Allah.
Nggak ada itu urusan manusia dalam masalah itu. Manusia tidak bisa memberikan keberkahan. Melancarkan usaha juga manusia tidak bisa. Karena usaha manusia itu melakukan suatu kegiatan itu tidak ada kekuatan bagi dia untuk mengontrol seluruh perbuatan itu. Kita berapa kali buat rencana, sudah bagus rencananya, tiba-tiba batal. Kita mau berangkat tadi cuaca cerah, hujan nggak jadi. Nah seperti itu manusia. Ya, nah, walau qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi begini, maka siapa saja yang berdoa kepada selain Allah atau meminta bantuan kepada makhluk, ya, dalam perkara yang tidak mampu padanya kecuali Allah, maka dia musyrik. Meskipun dia mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam salat kan sering kita ucapkan ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian kita terhadap ini tidak menyebabkan kita menjadi ahli tauhid apabila kita tidak memahami makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini kan sudah kita bahas sebelumnya, ya. Maka jangan lupakan, ya, jangan lupakan di sini. Kenapa orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Panjang ke atas ya. Tapi nggak apa-apa untuk mengingatkan balik. Ini dia. Ini. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-isbat. Ustaz ingin sampaikan di sini. Nggak apa-apa murojaah ya, seandainya pun kita ketinggalan, tapi ini sangat penting sekali Ustaz lihat karena berkaitan tentang masuk surga atau tidak masuk surga, mendapat syafaat atau tidak. Orang musyrik, orang-orang musyrik, pertama harus kita petakan, tatkala katakan kafir Quraisy, apa yang dimaksud dengan kafir Quraisy? Apakah mereka orang ateis, komunis yang tidak mengakui keberadaan Allah? Enggak juga, kan faktanya sudah kita pelajari bahwasanya mereka semua mengaku Allah pencipta, selesai. Tapi kenapa masih dikafirkan? Kenapa masih diperangi oleh Rasulullah padahal mereka sudah mengakui Allah pencipta? Pertama berarti kita dapat kesimpulannya, pengakuan seseorang Allah pencipta tidak menyebabkan otomatis dia masuk Islam. Ini dipahami. Sudah? Baik. Kalau begitu, mana letak permasalahan, letak kekafiran orang Quraisy itu? Letak kekafiran mereka adalah mereka mengatakan selama seseorang itu mengatakan Allah pencipta, dia mengakui, dia tidak ingkari, maka dia bukan orang musyrik. Dan ibadah itu boleh diberikan kepada makhluk, enggak mesti kepada Allah. Berarti kalau dia beribadah, misalnya berdoa boleh kepada Allah, boleh juga kepada makhluk. Kan begitu? Dan berdoa kepada makhluk itu bukan bagian dari kesyirikan. Alasan mereka apa? Karena kesyirikan itu adalah pengingkaran Allah pencipta, Allah pemberi rezeki dan seterusnya. Selama itu tidak diingkari, maka tidak ada masalah. Oke. Kalau berdoa kepada Allah itu jelas karena Allah pencipta. Lalu kenapa mereka menganggap berdoa kepada makhluk enggak ada masalah? Karena mereka mengatakan kita membutuhkan makhluk ini nanti agar dia memberikan syafaat kepada kita. Ya. Bukan karena makhluk ini atau yang sudah meninggal ini dia pencipta, bukan, kita pun ngerti itu kata mereka. Tetapi kita membutuhkan dia sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Agar kita bisa dekat dengan penghuni kuburan ini, ya, maka kita harus mengagungkannya. Cara mengagungkannya bagaimana? Ya kita berikan ibadah itu kepada mereka seperti sesajen. Lihat itu Pantai Laut Selatan, ya kan? Bentuk pengagungan mereka kepada Nyai Roro Kidul itu, Nyai Roro Kidul itu gimana? Dengan sesajen. Nah begitu juga, bukan karena mereka akui Nyai Roro Kidul itu pencipta alam semesta atau pencipta lautan itu, enggak. Mereka pun tahu itu. Ya. Itu sarana, kan gitu. Begitu juga orang kafir Quraisy, mereka tawaf di patungnya, mereka menyembelih untuk patungnya bukan karena patungnya itu yang menciptakan alam semesta, enggak, tetapi supaya patungnya itu diagungkan. Patung mereka itu nakku adalah permisalan para nabi atau orang-orang soleh, dibuat dia gambarnya dalam bentuk patung, dimuliakan mereka.
cara pemuliaan itu adalah diberikan ibadah kepada mereka. Dan ini bukan kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah tatkala kita mengingkari Allah pencipta. Di situ letaknya. Nah, lalu apa fungsinya ibadah itu diberikan kepada mereka? Fungsinya adalah agar nanti mereka itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, sehingga kebutuhan-kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya adalah karena mereka itu wali-wali Allah, dekat dengan Allah. Lalu dikiaskan pada zaman sekarang ini seperti orang ingin berjumpa dengan siapa? Presiden. Enggak bisa kita langsung jumpa presiden kan, harus melalui perantara kata dia. Begitu juga lah kepada Allah, harus melalui perantara. Ya, siapa perantaranya? Enggak sembarangan, haruslah orang-orang yang soleh. Bagaimana cara kita agar dekat dengan perantara tersebut? Kita berikan ibadah kepadanya. Apakah ini kesyirikan? Bagi dia enggak. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah mengingkari Allah pencipta. Paham? Nah, dengan cara seperti ini, taulah kita kenapa banyak di Indonesia ini orang pakai jimat. Kenapa di Indonesia ini banyak melakukan yakni mempercayai zodiak. Kalau dia Pisces begini, Sagittarius begini. Kenapa di Indonesia ini kita lihat banyak orang kalau mau pesta, lihat dulu ini hari baik atau hari buruk. Kenapa di Indonesia ini banyak keyakinan-keyakinan, misalnya ada burung terbang berbunyi pagi hari, siapa pula yang meninggal. Kenapa di Indonesia ada sial, misalnya dia membeli sepeda baru kan gitu, kemudian tergelincir, lalu dia mengatakan, aduh ini sial ini enggak cocok, jual balik. Ya. Kenapa ada di Indonesia ini keyakinan-keyakinan pantangan, ya? Pantangan bukan karena terlarang dalam syariat ya, misalnya beli jarum di maghrib enggak boleh. Ya. Membelakangi pintu tak boleh, pantang, memegang kepala pantang, karena segala macam, ya. Nah, kenapa seperti itu? Bukan karena analisis ilmiah, tetapi itu tadi karena hal-hal yang seperti ini bagi mereka tidak masalah. Kenapa ada orang mempelajari ilmu kebal? Karena bagi mereka ini tidak masalah. Karena yang menjadi masalah adalah kalau kita mengingkari Allah pencipta. Selama kita mengatakan Allah pencipta, terserah Anda, yang penting Anda tidak akan melakukan kesyirikan. Itu dia titik permasalahan yang kita hadapi. Metode yang seperti inilah yang dahulu diyakini oleh orang-orang Quraisy. Namun pada faktanya terjadi peperangan. Rasulullah tidak membiarkan keyakinan mereka itu. Maka kalau ada konsep kesyirikan yang dipegang pada diri kita, bahwasanya musyrik itu, Ustadz, kalau bagi saya musyrik itu adalah kita tidak mensekutukan Allah dalam penciptaan. Kita harus mengakui Allah itu yang memberikan rezeki dan lain sebagainya. Kalau kita sudah yakini itu, maka kita bukan orang musyrik. Meskipun kita meyakini ini dan itu, kita meyakini zodiak, kita meyakini ini dan lain sebagainya, boleh menyembelih kepada selain Allah dan seterusnya, ada sesajen-sesajen, enggak ada masalah itu. Kenapa? Ini semua bukan kesyirikan. Kalau ini yang dipahami, ketahuilah ini adalah konsep kesyirikannya orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat Rasulullah, sedangkan konsep kesyirikan yang kita pegang adalah konsep kesyirikannya orang Quraisy, kafir Quraisy. Kalau kita ingin mengatakan tauhid, maka hendaklah sesuai dengan tauhid Rasulullah SAW, bukan konsep tauhid yang dipahami oleh orang-orang Quraisy yang berputar pada konsep tauhid rububiyah yang sudah kita pelajari. Ustaz berharap kalian pahami ini analisis, karena di sini penting. Karena nanti diajarkan orang Rasulullah berperang dengan orang-orang kafir Quraisy. Pernah enggak kita tanya apa ini maksud kafir Quraisy di situ? Apanya yang kafir? Bukankah mereka semua mengatakan Allah pencipta? Lalu kenapa dikatakan kafir? Baru nanti kita uji konsep kesyirikan pada zaman kafir Quraisy dengan konsep kesyirikan di negeri kita aja Indonesia ini. Nanti akan kita lihat titik persamaannya, bukan titik perbedaan, titik persamaan. Kalau titik persamaannya itu ada, berarti akidah kita harus dibenarkan. Dengan cara apa? Belajar. Oleh karena itu di sini dikatakan, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, di mana ini adalah konsep kesyirikannya, adalah konsep beragamanya orang-orang kafir Quraisy, ya. Bagi mereka ini boleh, ya. Kenapa? Karena ini bukan kesyirikan. Selama mereka mengatakan Allah pencipta, ini tidak kesyirikan. Boleh berdoa kepada mayat. Sudah, bukan mendoakan mayat ya, berdoa kepada mayat. Kalau mendoakan mayat,
Itu dianjurkan dalam Islam. Seandainya dia melakukan hal seperti ini, maka dia telah membatalkan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, talibat, kita sudah membahasnya di sini ya. La ilaha, tiada sesembahan. Sesembahan itu bagaimana cara dia disembah? Dengan memberikan ibadah kepadanya. Kan begitu? La ilaha, tiada sesembahan. Tiada sesembahan, tidak ada kita berikan ibadah itu. Illallah, kecuali kepada Allah. Karena sesembahan banyak. Sesembahan banyak, enggak hanya Allah. Tentunya sesembahan selain Allah makhluk. Nah, memberikan ibadah kepada makhluk termasuk menyembahnya. Paham enggak ini? Memberikan ibadah kepada makhluk termasuk menyembahnya. Itu namanya telah menyembahnya. Sedangkan dalam konsepnya orang-orang kafir Quraisy, memberikan ibadah kepada makhluk boleh, dan itu bukan kesyirikan. Alasan mereka, kesyirikan itu apabila kita mengingkari Allah pencipta, meskipun ibadah tidak diberikan kepada Allah. Ini yang diuji. Maka tatkala ada orang mengakui, membaca, meyakini apa yang ada melalui zodiak, kan itu adalah konsep kesyirikannya orang-orang Nabi Ibrahim, umatnya ya, yang mengatakan planet jagat raya memberikan dampak kepada alam semesta. Nanti kalau bintang begini maka nasibmu begini, kalau bintangnya begini nasib begini. Itu zaman Nabi Ibrahim. Di belakang hari yang kita namakan dengan istilah zodiak. Jadi masalah akidah ini masalah yang luar biasa. Jangan sempat dalam masalah ini kita nggak ngerti. Jangan sempat kita tertipu karena urusan dunia. Jangan sempat kita mengidolakan orang-orang artis Korea, Jepang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum. Allah sedikit pun tidak melihat kepada rupa kalian, sedikit pun tidak melihat kepada harta kalian. Wa innaman yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah itu memandang kepada hati kalian, iman yang ada di dalam hati kalian itu, dan amal kalian, bagaimana kalian beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat amal ini diberikan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada makhluk? Mungkin di sini ada pertanyaan talibat. Masalah ganteng, cantik kan dari Allah. Kenapa Allah tidak memberikan perhatian kepadanya? Lalu apa manfaatnya ada ganteng, ada jelek, ada cantik, ada jelek? Toh nggak ada nilainya. Apa manfaatnya? Itu dalam rangka ujian. Tetapi di sisi Allah nggak ada peraturan Anda cantik Anda masuk surga, Anda jelek Anda masuk neraka, Anda ganteng Anda masuk surga, Anda jelek Anda masuk neraka. Konsep itu tidak ada dalam Islam. Nggak ada istilahnya Anda orang kaya Anda masuk surga, Anda miskin Anda ke neraka. Nggak ada. Tetapi Anda beriman. Oleh karena itu lihat Bilal bin Rabah, budak dari Afrika, hitam. Suara sandalnya sudah didengar Rasulullah di surga. Ya, berapa banyak, lihat budak wanita yang mengatakan Ainallah fis sama. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, mungkin kan orang terpedaya kan begini. Ibaratnya nanti begini nakku. Kalian kan sudah kelas berapa sih? 10 ya, 11, 12, waktu kan nanti menikah kan gitu. Datanglah orang melamar kalian. Kecil, orangnya kecil, tapi agamanya bagus sih. Agamanya bagus, tapi badannya kecil. Biasanya standar orang Indonesia kecil-kecil kan gitu. Badannya enggak berisi, enggak padat, enggak berotot kan gitu, enggak kayak Adire lah. Kira-kira terkadang ada jawaban orang begini, janganlah badannya kecil kali, krempeng. Berarti standar menilainya adalah rupa. Ya, saya pinginnya badannya berotot, kekal, nampak dia maco, akan gitu ya. Jalan pun samanya saya pede kan gitu. Ini kok kecil kali, krempeng, aduh, malu kan gitu. Mari kita baca satu hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Innahu la ya'ti rajulun azimun saminun yaumal qiyamah la yazinu indallahi janahal ba'udah. Iqra wa qala iqra fala
fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Artinya begini, pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang badannya besar, berisi, berotot, ya. Namun timbangannya di sisi Allah, ya, masih di bawah sayap lalat, enggak ada artinya. Lalu bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami tidak akan mengadakan penilaian pada dirinya sedikit pun. La nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ada sedikit pun nanti artinya di sisi Allah badan yang besar itu. Tetapi yang akan menjadi pertimbangan, yang akan dinilai oleh Allah adalah bagaimana amalnya. Sesuaikah dengan tuntunan Rasulullah dan mentauhidkan Allah, di saat itulah dia menjadi tinggi. Oleh karena itu dikatakan dalam suatu riwayat, kaki Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat, itu sangat kecil. Dia itu adalah orang yang kurus, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi apa kata Rasulullah dalam, ya, dikatakan, diriwayatkan kaki Abdullah bin Mas'ud, ya, lebih berat dari gunung Uhud. Karena apa? Ketakwaannya. Jadi kita jangan salah menilai orang itu dari rupa dan paras, apalagi sampai kalian itu terpana, terfitnah dengan artis-artis Korea dan lain sebagainya, dan mereka itu orang-orang kufar. Sedikit pun Allah tidak memandang kepada rupa mereka, padahal yang memberikan rupa mereka itu adalah Allah. Tapi kenapa diberikan rupa seperti itu? Diuji. Karena pola pandangan mata manusia itu adalah kepada apa yang dilihatnya. Sehingga seandainya Allah takdirkan, misalnya kita ini melihat surga, niscaya kita tidak akan mau melihat lagi dunia ini. Cuma kita hanya mendapatkan, yakni dituntut mengimani surga dan apa yang ada di dalamnya, talibat. Seandainya Allah takdirkan, misalnya, ya, seandainya kita melihat surga dan isinya, kenikmatannya, maka sedikit pun kita tidak mau lagi melihat dunia ini. Masalahnya kan enggak. Makanya disinilah kenapa orang terpana melihat mobil baru, rumah orang baru, sepeda motor orang baru dan lain sebagainya. Terpana orang. Kenapa? Dia melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada sisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, dan dengan ini Ustaz tutup. Innallaha dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, riwayat, saya lupa riwayat, ya, namun hadisnya sahih. Law kanatid dunya, nah, riwayat Tirmidzi, ya, riwayat Tirmidzi. Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janahal ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma'in. Jika seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah dengan sayap lalat, niscaya Allah tidak akan mau memberikan orang-orang kafir meskipun seteguk air. Jika ada harganya dunia ini sebesar sayap lalat, orang kafir itu tidak akan diberikan oleh Allah meskipun seteguk air. Namun pada faktanya jangankan seteguk air, berair-air mereka memiliki. Kekayaan yang kita nampak luar biasa, menunjukkan dunia ini sedikit pun tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahami hal ini, talibat, karena kita akan meninggalkan dunia ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.